Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Selamat bergabung kembali di channel Nihongo Bahasa Jepang bersama Ayu Sensei. Hey, masih ada ya yang belum subscribe channel ini? Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan Nihongo. Oke, kita mulai ya. Hajime mashou. Hari ini kita akan belajar tentang materi Jiko Shokai. Kamu tahu arti Jiko Shokai? Jiko artinya diri, Shokai berkenalan, jadi perkenalan diri. Tujuan dari pembelajaran kali ini supaya kita bisa memperkenalkan diri kita kepada orang Jepang dengan cara yang baik dan benar. Kamu tentunya mau dong punya teman dari Jepang, teman orang Jepang, tentunya harus diawali dari Jiko Shokai. Oke, minasan, mari kita mulai. Hajime mashou. Ikuti sensei ya. Jangan lupa sensei no kotoba o kiite, soshite kurikaeshite kudasai. Diikuti ya dan diulang ya. Watashi, saya. Watashi. Anata, kamu. Anata. Kare, kare. Kanojo, kanojo. Dia perempuan. Watashi tachi. Watashi tachi. Kita atau saya. Jangan malu-malu ya untuk mengikuti ya, karena kunci dari kamu mampu adalah dengan cara kamu mengikuti setiap ucapan. Sensei, sensei. Kalau kamu adalah gakusei, gakusei. Oke, sekarang kita masukkan dalam kalimat ya. Watashi wa, saya. Watashi wa tono desu. Watashi wa tono desu. Hai, ite kudasai. Saya adalah Tono. Ketika menyebutkan nama sendiri, Tono, sebagai nama diri sendiri, cukup dengan Tono saja ya, kemudian ditutup dengan des. Sedangkan ketika kita menyebutkan nama orang lain, contohnya, tatoeba, kare wa Bambang, maka diikuti dengan kata sang. Karena menyebutkan nama orang lain. Kare wa Bambang sang desu. Ja, Suzuki mashou. Kanojo wa Siti sang desu. Watashi wa Toni desu. Ya, ketika menyebutkan nama saya tidak boleh diberi kata sang. Hai, Suzuki mashou. Watashi tachi wa gakusei desu. Watashi tachi wa gakusei desu. Kita adalah siswa atau pelajar. Hai minasan, bagaimana ketika kita menanyakan nama orang? Cukup dengan bertanya, onamae wa? Onamae wa? Watashi wa Toni desu. Onamae wa dare desu ka? Dare adalah siapa? Onamae wa dare desu ka? Kalau versi pendek, onamae wa? Oke, kamu boleh menggunakan salah satu di antara dua ini. Kemudian menyatakan asal sekolah. Watashi wa SMA Muhammadiyah 1 Metro no gakusei desu. Saya adalah siswa atau siswi SMA Muhammadiyah 1 Metro. Hai, minasan sebutan ya. Hai, watashi wa SMA Negeri 1 Metro no gakusei desu. Siti sang wa SMK Negeri 2 Aceh no gakusei desu. Hai, minasan wakarimashita ka? Sudah paham ya? Hai. Suzuki mashou selanjutnya menyatakan
tingkatan kelas. Kelas 1, ichi, ichinensei. Kelas 2, ninensei, sannensei, yonnensei, gonensei. Ya, nensei itu untuk menunjukkan tingkatan kelas. Rokunensei, shichinensei, hachinensei, kyunensei, junensei. Hai, minasan, dozo. Yonde kudasai. Hai, jadi satuannya adalah nensei. Bagaimana kita menanyakan tingkatan kelas? Kalau kita sudah mengetahui suatu satuan, maka mudah saja. Tinggal ditambah nan, kata tanyanya. Nan nensei desu ka? Nan nensei desu ka? Kamu kelas berapa? Maka dijawab, watashi wa ichi nensei desu. Di Jepang, untuk tingkatan kelas biasanya dari SMP sampai SMA, dari ichi sampai sang. Jadi tidak seperti di Indonesia ya, dari 1 sampai kelas 12 ya. Di Jepang, SMP, Chugakko itu hanya sampai sanensei. Begitu juga dengan SMA, Koko itu juga sampai sanensei. Ya, setelah lulus Chugakko, kemudian dia ke Koko, tingkatan sekolahnya, maka kembali lagi ke ichi. Hai. Watashi wa ichi nensei desu. Nan nensei desu ka? Watashi wa ichi nensei desu. Mudah ya, minasan. Hai, tsuzukimashou. Kemudian menyatakan kewarganegaraan atau kesukuan. Ikuti ya. Itte kudasai. Indonesia jin. Indonesia jin. Nihon jin. Nihon itu Jepang, jin itu berarti kewarganegaraan. Kangkoku jin. Jungoku jin. Amerika jin. Arabu jin. Kemudian ketika kesukuan, kamu bisa menyebutkan suku kamu masing-masing. Contohnya, Jawa jing, Lampung jing, Padang jing, Papua jing, Makassar jing, dan lain-lain. Ingat, kalau kamu sudah mengetahui satuannya, maka untuk menanyakan kesukuan atau kewarganegaraan seseorang itu sangat mudah, ya. Nani jing desu ka? Nani jing desu ka? Anata wa nani jing desu ka? Tono-san wa nani jing desu ka? Maka dijawab, watashi wa Lampung jing desu. Hai, sudah diikuti ya minasan? Kunci dari keberhasilan adalah kamu rajin mengikuti. Hai, tsuzukimashou. Ya, kemudian coba mari kita lihat dialog ini ya. Didengarkan, kemudian dipraktekkan minasan ya. Hai. Hanashimashou. Minasan, nani jin desu ka? Watashi wa Lampung jin desu. So desu ka? Oke, kita ulangi lagi ya. Minasan, nani jin desu ka? Watashi wa Lampung jin desu. So desu ka? Ii desu ne ya. Kita kira-kira begitu caranya ya. So desu ka? Oh, begitu ya.
Oke, ya, minasang yatta ya. Minasang bisa ya. Oke, minasang. Sekarang menyatakan asal daerah. Ya. Kita menggunakan kata shushin. Nani-nani no shushin desu. Contohnya, Aceh no shushin desu. Lampung no shushin desu. Hai, teruskan. Oke, Yogyakarta no shushin desu. Oh, Solo no shushin desu. Boleh. Maluku no shushin desu. Kalimantan no shushin desu. Papua no shushin desu. Hai, bagaimana untuk menyatakan kalimatnya, menanyakan asal daerah? Doko, di mana? Doko no shushin desu ka? Di mana asal daerahmu? Atau boleh juga kamu menyebutkan dengan pola nani-nani kara kimasta. Contohnya, Aceh kara kimasta. Tapi ingat, kara kimasta hanya boleh digunakan ketika kamu tidak berada di tempat kelahiran kamu. Oke? Doko no shushin desu ka? Watashi wa Aceh no shushin desu. Hai, minasan, tsuzukimashou. Mari kita lihat percakapan berikut ya. Ayu-san, どこの出身ですか？私はランプンの出身です。そうですか？ Oke. Moichido. あゆさん、どこの出身ですか？私はランプンの出身です。そうですか？ Kita jadi sebutkan asal daerahmu ya, bisa juga asal kota. Contohnya, watashi wa metro no shushin desu. Oke, kalau begitu kita sekarang menuju ke menyatakan alamat rumah. Nani-nani ni sundeimasu. Ingat, menanyakan alamat itu berbeda dengan menanyakan asal daerah. Alamat berarti dia detail ya, daerahnya lebih sempit sekali. Contohnya daerah Jakarta bisa dikatakan alamat Tanah Abang, Setiabudi, dan lain-lain. Contohnya, nani-nani ni sundeimasu. Kita menggunakan pola nani-nani ni sundeimasu. Saya tinggal di titik-titik. Contohnya, watashi wa pasar minggu ni sundeimasu. Watashi wa Tanjung Priok ni sundeimasu. Kelapa Gading ni sundeimasu. Kramat Jati ni sundeimasu. Duren Sawit ni sundeimasu. 16C ni sundeimasu. Hai, bagaimana untuk menanyakan kalimat tanyanya? Sama, ketika menanyakan tempat, maka gunakan kata tanya doko. Doko. Doko ni sundeimasu ka? Anata wa doko ni sundeimasu ka? Watashi wa Tanah Abang ni sundeimasu. Hai, minasang hanashimashou. Dengarkan percakapan dialog ya, dan ikut. あゆさん、どこに住んでいますか？私はガンジャラアスリに住んでいます。そうですか？ Oke,
こに住んでいますか？私はガンジャルアスリに住んでいます。そうですか。Hai, minasang mudah ya. Hai, minasang. Sekarang mari kita buat rangkuman dari Jiko Shokai yang sudah kita pelajari satu persatu. Hai. Ketika kita Jiko Shokai, ketika kita melakukan perkenalan diri, hal yang wajib digunakan, yang diucapkan ketika pertama kali adalah ucapkan aisatsu, salam. Ohayo gozaimasu atau konnichiwa atau bisa juga konbanwa. Kemudian, ucapkanlah hajime masite. Hajime masite adalah kata kunci yang diucapkan ketika kamu ingin melakukan Jiko Shokai. Jadi wajib ya minasang. Watashi wa Ayu desu. Sebutkan namamu. Kemudian sebutkan asal sekolahmu. SMA Muhammadiyah 1 Metro no gakusei desu. Ichi nensei desu. Sebutkan kelasmu. Jadi watashi wa-nya cukup sekali lagi. Watashinya cukup sekali saja di awal perkenalan diri. Boleh. Watashi wa Lampung jin desu. Metro no shushin desu. Ganjar Asri ni sundeimasu. Lalu tutuplah dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, terimalah perkenalan diri dari saya. Jadi, kata kunci ketika melakukan Jiko Shokai yang pertama adalah ucapan salam, lalu ucapkan hajime masite. Setelah itu, isilah dengan data dirimu dan ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Lalu lakukanlah ojigi. Ya, membungkuk ya minasang, sekali saja. Di Jepang tidak ada tradisi bersalaman. Orang Jepang biasanya memberi rasa hormat dengan cara ojigi atau menunduk atau membungkukkan diri. Hai minasang, perhatikan ya, Jiko Shokai yang sudah kita kumpulkan ini, ya. Hai minasang, koko made shitsumon ga arimasu ka? Kalau kamu punya shitsumon atau pertanyaan, silahkan layangkan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Hai, minasang, mari kita latihan renshu shimashou. Seperti biasa, tulislah nama dan kelasmu dengan tulisan tangan. Kerjakanlah di buku tulis. Boleh menggunakan pensil atau pena. Lalu buatlah Jiko Shokai seperti tadi. Tentang diri kamu. Ya, cukup dengan poin-poin ini saja ya. Yang perlu diganti adalah tulisan berwarna hitam. Oke, setelah itu silahkan kamu kirim ke Google Classroom-nya Sensei. Hai minasang, sampai sini minasang, wakarimashita ka? Hai, minasang, gambatte kudasai. Selamat berlatih. Mari kita kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Jamata.